Di balik kisah-kisah kepemimpinan yang gemilang dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab adalah sosok yang tak pernah lekang oleh zaman. Khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin ini bukan hanya pemimpin yang adil dan tegas, tetapi juga hamba Allah yang sangat tawadhu dan takut kepadanya. Menjelang akhir hayatnya, Umar meninggalkan wasiat-wasiat penuh hikmah yang menggetarkan hati. Ia tidak hanya memikirkan masa depan umat, tetapi juga memohon dengan rendah hati agar bisa dimakamkan di sisi orang yang paling dicintainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video ini, cahaya kisah Islami akan mengajak Anda menyelami detik-detik haru menjelang wafatnya Umar bin Khattab, serta pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kepergiannya. Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang perannya begitu penting dan tak tergantikan. Ia tidak hanya dikenal sebagai sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peran sentral Umar bin Khattab dalam sejarah awal Islam menjadikannya sebagai salah satu figur utama dalam kelompok pemimpin yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yakni para khalifah yang memimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah dengan penuh keadilan, kebijaksanaan, serta komitmen terhadap ajaran Islam. Karakter Umar bin Khattab dikenal sangat kuat dan kokoh. Beliau merupakan sosok yang memiliki ketegasan luar biasa dalam bersikap, keberanian yang tak diragukan lagi, dan kebijaksanaan yang meneduhkan umat. Ketika berbicara tentang kepribadian Umar, banyak orang menggambarkannya sebagai pemimpin yang adil namun tidak segan dalam menegakkan kebenaran. Karisma dan pengaruhnya sangat besar, hingga banyak kaum muslimin pada masa itu yang begitu mengaguminya. Sosoknya telah menjadi simbol kekuatan dan keadilan dalam Islam. Tak heran jika kisah wafatnya Umar bin Khattab menjadi salah satu peristiwa yang senantiasa dikenang sepanjang masa oleh generasi muslim dari masa ke masa. Kisah tragis mengenai wafatnya Umar bin Khattab banyak ditulis dalam berbagai literatur sejarah Islam. Dalam buku Teori dan Implementasi Kepemimpinan Strategis karya Tri Cicik Wijayanti, dijelaskan bahwa penyebab meninggalnya Umar bin Khattab berasal dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang budak yang memiliki dendam pribadi terhadapnya. Budak tersebut dikenal dengan nama Abu Lukluk, atau yang juga dikenal dengan nama Fairuz. Ia adalah seorang pria keturunan Persia yang memiliki pandangan fanatik terhadap bangsanya, serta menyimpan luka atas sejarah masa lalu di mana Persia, yang dahulu merupakan kekuatan besar dunia, harus tunduk di bawah ekspansi kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Umar. Pembunuhan Umar bin Khattab terjadi dalam situasi yang sangat menyentuh. Kala itu, Umar tengah memimpin sholat subuh sebagai imam, menjalankan tanggung jawabnya sebagai khalifah dan pemimpin umat. Di saat itulah, Abu Lukluk melancarkan serangan keji yang mengakhiri kehidupan Umar. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, 25 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 644 Masehi. Tindakan ini bukan hanya sekadar tindakan pembunuhan biasa, melainkan memiliki latar belakang yang kompleks dan menyimpan konspirasi yang lebih dalam. Siapakah sebenarnya Abu Lukluk? Dalam sejarah, dia digambarkan sebagai seseorang dari bangsa Persia, bangsa yang memiliki sejarah panjang dan kejayaan besar sebelum datangnya kekuasaan Islam. Setelah Kekaisaran Persia dikalahkan dalam rangkaian ekspansi yang dipimpin Umar bin Khattab, Abu Lukluk masuk Islam. Namun, meskipun ia telah secara formal menjadi seorang Muslim, dalam hatinya tetap tersimpan rasa sakit hati dan kebencian atas kekalahan bangsanya. Kekalahan Persia dianggap oleh sebagian masyarakatnya sebagai kehinaan besar, terlebih ketika harus tunduk kepada kekuasaan baru dari Arab yang kala itu sedang berkembang pesat. Rasa dendam pribadi inilah yang menjadi pendorong utama di balik tindakannya membunuh Umar bin Khattab. Akan tetapi, dalam beberapa catatan sejarah lainnya, disebutkan bahwa pembunuhan Umar ini tidak hanya terjadi karena faktor pribadi semata. Ada dugaan kuat bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari rencana besar yang disusun secara sistematis oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukai kemajuan Islam saat itu. Berdasarkan apa yang ditulis oleh Afdhal dan kawan-kawan dalam buku Sejarah Peradaban Islam,
Terungkap bahwa sebelum Abu Lu'lu' melakukan aksinya, telah terjadi pergerakan konspirasi yang melibatkan musuh-musuh Islam. Kelompok ini terdiri dari sebagian kalangan Yahudi dan Persia yang merasa terancam oleh pesatnya perkembangan Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Mereka melihat kekuatan dan pengaruh Umar sebagai ancaman besar terhadap eksistensi mereka, sehingga menganggap perlu untuk menyingkirkannya dengan cara apapun, bahkan jika harus melalui pembunuhan. Salah satu hal yang mengejutkan dari pembunuhan ini adalah senjata yang digunakan. Disebutkan bahwa Abu Lu'lu' tidak menggunakan senjata biasa, melainkan sebuah belati yang telah dilumuri racun. Belati beracun ini menunjukkan bahwa pembunuhan telah dirancang dengan sangat matang. Ini bukan tindakan spontan atau reaksi emosional sesaat, melainkan tindakan yang telah dipersiapkan dengan penuh perhitungan. Bahkan bisa dikatakan, ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan politik dalam sejarah awal Islam. Umar bin Khattab yang terluka parah akibat tusukan tersebut kemudian dirawat, namun kondisinya tidak kunjung membaik. Luka yang diakibatkan oleh senjata beracun itu sangat serius, dan membuat Umar berada dalam kondisi kritis selama beberapa hari. Dalam masa kritis itu pula, Umar sempat menata kembali sistem kepemimpinan umat Islam dengan menunjuk 6 orang sahabat terpilih untuk menjadi anggota syura, yaitu Dewan Musyawarah yang nantinya akan memilih penggantinya sebagai khalifah. Tindakan Umar ini menjadi bukti nyata betapa ia tetap memikirkan masa depan umat hingga saat-saat terakhir hidupnya. Wafatnya Umar bin Khattab menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi kaum muslimin saat itu. Tidak hanya karena mereka kehilangan seorang pemimpin yang luar biasa, tetapi juga karena cara kematiannya yang tragis dan tidak wajar. Kesedihan menyelimuti seluruh jazirah Arab, bahkan hingga ke wilayah-wilayah Islam yang lebih jauh. Umat Islam merasa kehilangan pilar penting dalam kepemimpinan yang selama ini menjaga keadilan dan kestabilan. Umar dikenal sebagai khalifah yang membawa banyak perubahan dan kemajuan dalam peradaban Islam. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas hingga ke berbagai pelosok, mencakup wilayah Persia, Syam, Mesir, dan banyak lagi. Ia juga dikenal dengan sistem administrasi pemerintahan yang tertata rapi, pembentukan diwan, badan administratif, serta sistem penggajian untuk para tentara dan pegawai negara. Bahkan dalam sistem hukum, Umar dikenal sebagai sosok yang sangat berhati-hati dan tegas, sehingga banyak keputusan hukumnya menjadi rujukan di masa-masa berikutnya. Wasiat-wasiat Umar bin Khattab menjelang wafatnya. Menjelang akhir hidupnya, Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam jajaran Khulafaur Rasyidin, menyadari bahwa tugas besar kepemimpinan umat harus dilanjutkan oleh sosok yang tepat. Dalam kondisi tubuh yang lemah setelah penusukan tragis oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, Umar tetap memikirkan masa depan umat Islam. Dalam kondisi itu pula, ia menyusun langkah-langkah penting agar estafet kepemimpinan tidak terputus begitu saja. Salah satu tindakan visioner yang dilakukan Umar bin Khattab adalah menunjuk 6 sahabat terdekatnya sebagai calon penerus. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kepada mereka, Umar memberikan amanah untuk bermusyawarah dan memilih satu di antara mereka yang dianggap paling pantas memimpin umat sebagai khalifah pengganti dirinya. Langkah Umar ini mencerminkan kecerdasan politik sekaligus tanggung jawab spiritualnya. Ia tidak secara langsung menunjuk satu nama, tetapi mempercayakan proses pemilihan kepada tokoh-tokoh yang dikenal memiliki keutamaan iman, akhlak, serta kepemimpinan. Ia berharap, dengan cara ini, pilihan yang muncul merupakan hasil kesepakatan terbaik yang lahir dari hikmah kolektif. Dalam kondisi kesehatannya yang terus menurun, Umar pun menyampaikan keinginan terakhirnya yang sangat pribadi namun penuh makna. Ia memanggil putranya, Abdullah bin Umar, dan meminta agar ia menyampaikan salam kepada Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar berharap agar dirinya diperkenankan untuk dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Permintaan ini bukan tanpa rasa sungkan. Umar tahu bahwa tempat itu sangat diinginkan oleh Aisyah,
karena di sanalah sang suami tercinta dan ayahnya telah dimakamkan. Namun, dalam kerendahan hatinya, Umar hanya bisa berharap dan menunggu izin. Dikutip dari buku Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, Aisyah pada akhirnya memberikan izin kepada Umar untuk dimakamkan di sisi Rasulullah. Meski di dalam hatinya ada keinginan untuk kelak dimakamkan di tempat itu, Aisyah dengan penuh keikhlasan merelakan posisi mulia tersebut untuk Umar. Ketika kabar baik itu disampaikan oleh Abdullah bin Umar kepada ayahnya, Umar pun merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa tempat peristirahatan terakhirnya akan berada di sisi dua orang terdekat dan paling dicintainya dalam perjuangan Islam. Umar sangat menyadari bahwa kematian hanyalah gerbang menuju kehidupan kekal di akhirat. Dalam momen menjelang sakaratul maut, ia tetap menunjukkan keteguhan iman dan keikhlasan. Sebagaimana tertuang dalam buku kuliah adab karya, Aabidah Ummu, Azizah dan rekan-rekannya, disebutkan bahwa orang yang beriman dan bertakwa sebaiknya disampaikan kabar gembira saat hendak meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan janji Allah bagi hambanya yang saleh dan taat. Salah satu momen menyentuh terjadi ketika seorang lelaki dari kaum Ansyar datang menjenguk Umar yang sedang dalam keadaan sekara. Lelaki tersebut menyampaikan kata-kata penghiburan dan kabar gembira. Wahai Amirul Mukminin, bergembiralah atas ampunan dari Allah yang diberikan kepadamu karena engkau telah masuk Islam dan menjadi pengganti Rasulullah. Engkau memimpin dengan adil dan insya Allah akan mendapatkan syahid. Mendengar ucapan itu, Umar dengan rendah hati menjawab, aku hanya berharap bisa meninggal dalam keadaan baik. Kalimat tersebut mencerminkan betapa tawadhunya Umar, meskipun jasanya begitu besar bagi umat Islam. Setelah Umar bin Khattab menghembuskan napas terakhirnya, umat Islam kembali dihadapkan pada pertanyaan besar. Siapa yang layak memegang tampuk kepemimpinan? 6 sahabat yang sebelumnya ditunjuk Umar kemudian bermusyawarah. Hasil dari musyawarah tersebut menetapkan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Pemilihan Utsman bin Affan tentu bukan tanpa alasan. Ia dikenal sebagai pribadi yang santun, lembut dalam berbicara, dan dermawan. Karakteristik ini cukup berbeda dengan Umar yang dikenal tegas, keras dalam menegakkan keadilan, dan sangat disiplin terhadap dirinya sendiri maupun para bawahannya. Namun, perbedaan sifat ini justru menjadi kekuatan tersendiri dalam kesinambungan kepemimpinan umat Islam. Utsman memimpin umat Islam dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang. Ia pun meneruskan perjuangan Umar dengan semangat damai dan toleransi. Dalam buku Kisah-Kisah Islam yang menggetarkan hati karya Hasan Zakaria Fulaifal, dijelaskan bahwa Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan tidak memiliki banyak harta. Bahkan, ia masih memiliki sejumlah hutang yang belum terbayar. Menariknya, yang kemudian melunasi hutang-hutang Umar adalah Utsman bin Affan, dan itu dilakukannya tidak sampai 1 minggu setelah Umar wafat. Tindakan Utsman ini memperlihatkan betapa kuatnya rasa hormat dan cinta antar sesama sahabat. Kisah wafatnya Umar bin Khattab bukan hanya menceritakan akhir hidup seorang tokoh besar. Lebih dari itu, kisah ini menyiratkan banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan, keikhlasan, dan akhir kehidupan yang diridhai Allah. Umar telah menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari fase kehidupan yang jauh lebih penting, kehidupan setelah mati. Umar menjalani hidupnya sebagai pemimpin yang adil, sederhana, dan berani mengambil risiko demi kemaslahatan umat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai kebenaran dan tidak segan menegur siapapun, termasuk dirinya sendiri, ketika berbuat salah. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila kematiannya dikenang dengan penuh kesedihan, tetapi juga dengan rasa bangga dan haru. Ia wafat sebagai syuhada mati dalam keadaan syahid, setelah ditusuk ketika sedang memimpin sholat subuh. Ini memperlihatkan bahwa Umar wafat dalam keadaan ibadah, dalam posisi terhormat di tengah-tengah kaum muslimin. Kematian seperti inilah yang diidam-idamkan oleh orang-orang beriman. Melalui wasiat dan tindakan terakhirnya, Umar telah meletakkan fondasi penting bagi keberlanjutan pemerintahan Islam.
Ia tidak membiarkan kekuasaan jatuh ke tangan yang salah atau memicu konflik di antara para sahabat. Justru dengan menunjuk 6 tokoh utama dan memberikan kepercayaan pada mereka, Umar menciptakan ruang musyawarah dan konsensus yang sehat, sebuah warisan penting dalam sejarah politik Islam. Dengan wafatnya Umar bin Khattab, umat Islam kehilangan sosok pemimpin yang kokoh bagaikan tembok pelindung. Namun, warisan keteladanan dan prinsip-prinsip kepemimpinannya tetap hidup dan terus dikenang hingga hari ini. Ia telah menapakkan jejak yang dalam sejarah, menunjukkan bahwa keikhlasan, amanah, dan tanggung jawab adalah kunci keberhasilan seorang pemimpin dunia dan akhirat. Sahabat cahaya kisah Islami, wafatnya Umar bin Khattab bukanlah akhir dari kisah perjuangannya. Justru dari kematiannya, kita belajar tentang keikhlasan, keteguhan iman, dan betapa mulianya seseorang yang hidup dengan penuh tanggung jawab dan berakhir dalam keadaan syahid. Ia telah meninggalkan jejak kepemimpinan yang penuh keadilan dan keteladanan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat beliau dan termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari para sahabat Nabi dan tokoh-tokoh Islam.